Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Al-ayat amma ba'du. Hadratul Qurani, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para ustaz, wabil husni husatan, dumateng panjenenganipun Syekhina al-Kiram al-Ustaz akhir ingkang tansah kula mulyakaken lan ingkang kula ta'zim. Wabil husni husatan dumateng sedayanipun ketua atau jamiah pengurus Jamiah Yasin yang saya muliakan dan juga yang saya ta'zim, dan tak lupa pula kepada semua anggota Jamiah Yasin rahimakumullah ingkang tansah kula mulyakaken. Yang kedua kalinya sholawat wa salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan bisa berwajah, bisa bertatap muka, bisa bertatap pandang pada setiap yaumul Jumat. Mudah-mudahan perkumpulan kita setiap yaumul Jumat ini dengan Allah Subhanahu wa taala dijadikan perkumpulan yang membawa manfaat. Amin. Perkumpulan ingkang berbarokah dan juga mudah-mudahan mendapatkan ridho oleh Allah. Amin. Yang ketiga kalinya yang telah disepakati oleh ketua Jamiah Yasin dan semua anggota bahwasanya setiap yaumul Jumat atau bermanis di situ ada pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini nanti mudah-mudahan dengan Allah dijadikan pegangan bagi kita semua. Amin. Dan pegangan hidup kita di hayat dunia. Amin Allahumma. Sudah kenapa manusia itu ada dua macam. Yang satu manusia yang mempunyai ilmu, yang kedua manusia yang tidak mempunyai ilmu. Manusia yang di situ mempunyai ilmu, maka badan kita jalan pun dengan ilmu. Dan apabila manusia yang tidak punya ilmu, maka tingkah pun tidak dengan ilmu. Jadi mudah-mudahan kajian pada malam ini, mudah-mudahan badan kita ini diisi dengan ilmu, supaya kenapa? Supaya kita ini jalan pun atau dalam segi apapun dengan ilmu. Allahumma amin. Di dalam salah satu kitab Nashaibul Ibad dijelaskan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamatus syaqawati rafa'atun nisyanutun bil madiyah. Alamati tondo-tondone wong sing cilaka, tanda-tandanya manusia yang celaka di dunia hatta ukhrawi itu ada 4 macam. Sing pertama nisyanutun bil madiyah, suci iku lali pinten-pinten dosa al-madiyati kang liwat. Seandainya kita ini hidup di dunia melupakan dosa-dosa yang sudah kita lakukan,
kok sampai lupa, maka dicatat sebagai manusia yang celaka. Jadi kalau kalian panjenengan lebih impian, seandainya kelakuan kita yang maksiat dulu sampai hidup saat ini, kok sampai itu selalu ingat kepada dosanya, kok sampai lupa kepada dosa-dosa yang sudah kita lakukan, tidak diingatkan, maka manusia dicatat sebagai manusia yang celaka. Kenapa? Kalau manusia itu lupa kepada dosa yang sudah kita lakukan, masa hidup kita, kok sampai tidak diingat-ingat dosa itu, maka nanti akan timbul manusia itu kebanyakan tidak melaksanakan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau manusia itu sampai kok tidak kebanyakan tobat kepada Allah sebab banyak lupanya kepada Allah, banyak lupanya melaksanakan dosa, tidak diingatkan dosa itu, maka di dalam hatinya itu ada timbul namanya penyakit fi qalbi, maka di dalam hatinya itu ada penyakit. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, likulli da'in dawa'un wa dawa'u dzunubal istighfirullah. Setiap penyakit niki wonten tombone, tapi tombone dosa iku adalah kalimat astagfirullah. Jadi kalau kalian panjenengan lebih impian, kalau selalu ingat kepada Allah yang telah kita laksanakan dosa itu. Dulu kita melaksanakan dosa, dulu kita melaksanakan maksiat, tapi selalu kita ingat kepada Allah, selalu kita ingat dosa itu, maka kita akan memperbanyakkan tobat kepada Allah. Jadi intinya lebih impian cek sampai ngelopai dosa seampun kleber. Kenapa? Mempon kleber kita ngelopai jelas itu tidak banyak tobat kepada Allah. Mempon tidak kebanyakan tobat kepada Allah, maka di dalam hatinya itu ada penyakit. Nah, penyakit itu apabila tidak dihapus, intinya nanti terefek sampingnya, maka kepada manusia khususnya dalam tingkah laku pun itu tidak akan baik, sebab di dalam hatinya sudah banyak penyakitnya. Mana dalam hati ini bagus, insya Allah tingkah laku bagus. Kalau di hatinya itu baik, maka tingkah laku pun itu juga baik. Kalau di hatinya itu banyak melaksanakan maksiat, banyak melaksanakan dosa, maka tingkah laku pun, tindak apapun, ucapan apapun itu biasanya banyak melaksanakan kemaksiatan. Kenapa? Sebab di dalam hatinya tidak cepat dihapus dengan kalimat astagfirullah. Itu intinya. Hadis ini menjelaskan jangan sampai lupa kita kepada dosa yang kita lakukan yang dulu sampai pada malam ini. Itu yang awal. Yang kedua, wadikul hasanatil madiyah, tanda-tanda nih wong sing cilaka selalu mengingat-ingat tingkah laku amalan yang baik. Contoh, seandainya kalau kalian panjenengan ambil termawon, kok seandainya nyumbang teng masjid, nyumbang teng pendidikan, itu jangan sampai diingat-ingat. Kalau diingat-ingat, maka masuklah dalam lingkup tiang sing celaka. Jangan sampai diingat-ingat. Kenapa? Kalau diingat-ingat, biasanya ini boten nyumbang malih. Loh, kalau sampai dengan rumah tidak bengong, itu biasanya. Udah, jangan diingat-ingat. Kalau itu diingat-ingat, proses Kanjeng Nabi, tiang ini termasuk lingkup tiang sing celaka. Tinggal jenengan bantu tiang nyumbang apa mawon tentang pendidikan, tentang pengajian, kita apa betul usah diiling-iling. Itulah masalah kebaikan. Yang ketiga, wanagaru ila man fawqa fid dunya, urusan masalah dunia sampean jangan sampai melihat atas,
tapi kita melihat bawahnya. Maksudnya kalau kita urusan dunia melihat ke atas, maka kita tidak banyak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Contoh, seandainya kita sudah mempunyai sepeda ontel, jangan kebanyakan kita melihat atas yang mempunyai sepeda motor. Kenapa? Kita melihatlah ke bawah. Alhamdulillah saya punya sepeda, timbangi kobotan gak ada sepeda. Sing kada sepeda motor iwatan boten usah ngawasi sing gadah mobil nguasono sing sepeda ontel utuh, kula wis sepeda tek-tek timbangipun wis sepeda ontel. Alhamdulillah gitu. Saya yakin kalau sekolah kalian panjenengan kayak gitu mensyukuri nikmat yang telah dibagikan oleh Allah. Allah jauh la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Intinya kayak gitu. Jadi kalau kalian panjenengan udah sing penting kalau kalian panjenengan jangan sampai memperbanyak menghayal, banyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah dunia. Terus yang keempat, wala baru illa man dunahu fitin. Urusan masalah agama jangan melihat ke bawah, melihatlah ke atas. Inilah masalah agama. Jangan melihat ke bawah, melihatlah ke atas. Contoh, sing biasa ini kubuatan pateng jamaah sampai wasi itu lupa pateng jamaah. Itu jangan sampai melihat yang gak pateng jamaah. Wasono sing pateng jamaah. Sing pateng jamaah gimana? Melihat yang ke atas, jangan melihat yang ke bawah. Kalau kalian panjenengan kalau melihat yang seperti itu, insya Allah jadi wong sing api. Ibadah lek kados wonten terus tiyang sing sae. Intinya lek tiyang niku ibadah niku pun sae, insya Allah tingkah lakune niki sae. Lek tiyang iki ibadah sing boten pati api, biasane tingkah lakune boten pati api. Jadi kenapa? Manusia niku lek tingkah lakune api, lek ibadah api, yakin tingkah laku pun juga baik. Kenapa? Sebab banyak melaksanakan taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Lek pun disenengi kalian Gusti Allah, insya Allah dia ini bukan ada senang. Malah teng hadis Muslim itu dijelaskan, nalikane Gusti Allah iki seneng nang hambane, nalikane Gusti Allah itu seneng nang hambane, malaikat Jibril dipanggil, "Hei malaikat, aku ini senang nang salah siji hambaku. Omongno nang makhluk-makhluk sing ana nang langit, makhluk sing ana nang bumi, bisa mawat walati sing ana semuanya ana kabeh. Aku iki senang nang hamba iki." Jadi sebab dari Gusti Allah senang, Gusti Allah panggil kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menugaskan, "Hei malaikat semuanya, omongno Gusti Allah seneng ngomong iki, omongno seneng kabeh." Seneng kabeh suatu bukti kiai iki akeh sing seneng. Kenapa? Sebab kiai itu disenangi kalian Allah, sebab kiai itu dekat kepada Allah. Jadi intinya kalau kalian panjenengan supaya disenangi kalian Allah, intinya cuma laksanakan perintah Gusti Allah, doa ini Gusti Allah. Di dalam Quran sudah dijelaskan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah masalah kebaikan. Sebab kalau kalian panjenengan semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semua ini di dalam langit dan di dalam bumi ini kalau kalian panjenengan bertentang. Gusti Allah didhawuh, yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di dalam langit, semua yang ada di dalam bumi, semuanya itu semua baca tasbih kepada Allah, tapi bahasanya ini tidak sama. Wit-witan juga baca tasbih, semua pun itu juga baca tasbih. Amin mawon. Lek waliullah sing tingkatan makrifat billah yang sudah mendekat kepada Allah, kaki jebol wit iki bismillah. Sebab kenapa? Wit itu juga baca tasbih. Lek kula kalian panjenengan boten enggak baca bismillah buah mawon. Padahal itu wit itu juga baca tasbih.
Jadi semuanya itu baca tasbih, tapi kalau kalian panjenengan boten paham, yaitu bahasa-bahasa hewan, bahasa yang lainnya. Itu pun hewan kayak gitu baca tasbih. Kenapa kita oleh Allah khalaqal insana fi ahsani taqwim? Saya ini dijadikan manusia yang sebaik-baik bentuknya, sebaik-baik wajahnya, sebaik-baik segalanya. Tapi kenapa kita kok melaksanakan ibadah kepada Allah? Tapi kenapa kalau kalian panjenengan tidak melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya? Padahal kalau kalian panjenengan dijadikan oleh Allah khalaqul jinna insa illa liya'budun. Ini kok. Jadi intinya like kalau kalian panjenengan megang satu ayat itu, oh iya, aku ini tidak bisa dirokok-rokok. Oh iya, maksud aku udah rokok, maksud aku udah rokok, betul. Tapi dikongkon khalaqul jinna insa illa liya'budun, dikongkon ibadah. Megawe niati ibadah jadi ibadah. Beramal niati ibadah jadi ibadah. Dagang niati ibadah jadi ibadah. Semuanya kalau diniati ibadah jadi ibadah. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kalau kalian panjenengan mumpung masih sehat badan kita, mumpung masih ada waktu kita, ayo kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya, gunakanlah umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau kalian panjenengan ini setiap kita aslinya gitu kelong. Wow, sing dino mau boten kepanggih sing dino sesuk. Kan jelas. Sing saiki boten kepanggih sudah sesuk. Aslinya kalau kalian panjenengan umur kula sampe dikelongi, Bro. Setunggal. Ini kalau desakan boten nanti kalah. Malah wonten tiyang sing ulama si kondang itu setiap dinten itu ditinggali. Oh iya, aku mulai jam 6 iki nopo tugasnya sampai jam 12 sampai iki bayangan api paling. Iki tiyang sing saling menjaga tingkah laku bagaimana hasil saya dalam satu dinten itu. Dikoten. Iki jenengan yang nopo? Ya apa nanti seandainya kalau jenengan aku ini mulai jam 6 ngopo tidak sesuai sampai tidak beribadah jam itu hati-hati ibadah kali botane. Padahal umur pulau kalian panjenengan ini diambil sedikit demi sedikit. Contoh ngabungan mawon niki pulau kalian panjenengan pulau mawon senian lek boten ngombe kopi niki mumat senian mungkin saya sudah mumat bulan pelanggan. Tapi kenapa? Kelamaan boten asal ngombe kopi atau wedang. Kula ngeten, oh iya, jatah kula sudah habis satu. Ya, habis sudah. Terus nanti apa yang tidak diperbolehkan? Habis 2. Terus gak boleh makan apa? Habis 3. Nanti kalau semuanya dihabis dipanggil satu-satu. Jadi kalau kalian harus siap-siap umpama mungkin boleh semakin tak oleh pada pelotan boleh kalah sektor boleh semakin tak oleh pada pelotan boleh kalah 2 tidak tak oleh pelotan air boleh kalah 2. Jadi berlebihan kalau saya kata-kata. Jadi manusia kalau sudah diambil ini siap-siap. Jadi hati-hati. Jadi itulah jenengan harus selalu menjaga apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW supaya ini selalu menjadi manusia yang selamat fitin dunya wal akhirah. Amin. Mudah-mudahan pengajian ini setiap yaumul Jumat khususnya semua lagi mudah-mudahan dengan Allah dijadikan pegangan bagi kita semua. Amin. Jadi pulau titip dumateng panjenengan sedanten, ayo semangatkanlah setiap Jumat ini, setiap Jumat, sebab Jumat ini sayyidul ayyam, Gusti dino yaitu adalah dino Jumat. Nek dino Jumat jenengan donga Gusti Allah dawuh udhuni istajib lakum, donga sampeyan nang aku ben aku bakal tak sembadani apa malih setiap malam Jumat. Muga-muga kula kalian panjenengan setiap malam Jumat kita ini dengan Allah dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin. Cukup kesempatan yang kula sampaikan menawi wonten kelepatan khilafan kawula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.